Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali kami hadir untuk menyanyikan lagu Kidung Pujian. Lagu ini berjudul Hadirmu Roh Kudus. Pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kita banyak mendengar konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina yang kian memanas. Bagaimanakah sikap Kristen seharusnya? Yang jelas kita turut berdoa bagi mereka agar perang tersebut berakhir di dalam damai yang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui pujian ini, dengan hadirnya Roh Kudus, kiranya dapat mengubah hati mereka dan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini turut juga berdoa bagi perdamaian. Kekasih di dalam nama Tuhan, biarlah melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Tuhan, pencipta semesta, Kau telah naik ke surga, berikan tempat bagi insan percaya, dan Kau tidak meninggalkan kami dalam kehidupan abadi. Namun Roh Kudus-Mu menghampiri manusia dan tinggal di dalam hati insan percaya. Roh Kudus yang turun ke bumi, Kau curahkan kasih-Mu dalam hadir-Mu Roh Kudus. Kini kami takkan takut lagi melintasi dunia fana ini, karena Kau telah bersama kami dan tinggal di dalam hati kami. Kegelapan kini sudahlah sinar, terang-Mu
tidak meninggalkan kami dalam kehampaan abadi. Namun Roh Kudus-Mu menghampiri manusia dan tinggal di dalam hati sang percaya. Kini kami memilikimu, Roh Kudus yang turun ke bumi. Kau curahkan kasih-Mu dalam hadir-Mu, Roh Kudus. Kini kami takkan takut lagi melintasi dunia fana ini, karena Kau telah bersama kami dan tinggal di dalam hati kami. Kegelapan ini sudahlah silam, terang-Mu bercahaya bagi kami insan berdosa. Kau beri kami pengharapan, Kau beri kami pengharapan. Demikianlah pemirsa dimanapun Anda berada, kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Amin. Orasma dihita saluhuna taniang nami sai didongani asni rohani nasian Tuhata Yesus Kristus Mahamu dilihon gogo dohot hahi pason madalani ngoluon. Amin. Kemudian Tuhata di minggu Pentakostaon ima hasasaor nito di Porbadia nagabe hatani debata dihita dohot topik todi pangapul dohot hasitongan. Ima sian Evangelium Yohanes bidu saplonom ayat 4b rodi ayat 15. Icahama dihita songonon. Aidada sian mulana upaboai Tuhamu ala narak dopehita. Alai nalaho maahu nuaing manopot namarsuru ahu. Jala dang adong manangise hamu manukun ahu nalau tu dia doho. Lam dok tahe rohamuna ala hudok songoni Tuhamu. Alai namandok nasitong doau Tuhamu. Ulimu nadoi ialah au. Ai au so laho au dang na ro pangudiani manopot hamu. Alai anggola au suruh kudo ibana Tuhamu. Anggo dungro ibana ajaran nado portibion taringot tu dosa doho taringot tu hapitoron doho taringot tu uhum. Anggo taringot tu dosa ima naso porsea nasida di ahu. Anggo taringot tu hapitoron ima nalaho ahu manopot damang jadi dangbe idaunmu na ahu. Anggo taringot tu uhum ima naung hona uhum iduk ni portibion. Godang dopenian sidohonoku Tuhamu. Alai dang tarbuan hamu dopei nuaing. Alai dungro todi hasitongan nani dok odeng togi honon ni ido hamu
tu bagasan nasa hasitongan. Aidang adong si hata ononna sian sardirianna. Nabi negenaido hata hononna. Barita hononna do tuhamu nanaing masa dope. Pasangapon na do au ai jaloon na do na diau laho mamarita hosa tuhamu. Saluhut na diamai diau doi ubahen na hudok jaloon na do na diau laho mamarita hosa tuhamu. Ima sahatna. Kuria na hinaholongan ni Tuhan Yesus kita makalason parningotan hasasaor ni to di Porbadia. Ari Pentakosta ima ari palimapuluhon dung haheheon ni Tuhatta Yesusi. To di Porbadia na melanjutkan ulau ni Yesusi di Portibion. Alana ditiki pelayanan Yesus saliling di Portibion songon jolma ibana macai terbatas do partikian dohot inganan naboi diadopi Yesus dohot madodo rohani jolmai. Alai dung manaik ibana tu surgo Yesus mulak tu inganan nahian ima surgo. Todido yanggo ibana jala ibana musek naro tu Portibion laho mangingani rohani jolmai dohot na hadir ibana laho mangaramoti mangapuli mangalihon gogo manaon sitaonon manubu halak asa porsea di ibana dohot na pahotton ha porseaon akka na porsea asa setia jala mangaradoti hatana dohot godang nari dope ulaon nito di Porbadiai. Ido didok tuhatai ima omnipresent maha hadir ala dang dibatasi inganan dohot partikian be ibana. To dido yanggo debata asa boi masuk ibana tu bagasan rohatta dohot mangingani todita sude jolma na porsea di ibana di Portibion. Di bidu saplopat pakatayon ni Yesus dohot akka sisianna taringot tu naing laho nama ibana tu inganan manang bagas ni damang. Amanai ima disurgoi laho mangarade inganan diakka na porsea. Jala mulak do ibana muse mangalap akka na porsea di ibana. Ido didok Yesus ahudo dalani dohot hasitongan dohot hangoluan dan adong nasahat tu amai iaso marhite sian ahu. Yohanes 10:4 ayat 6. Jadi halak na porsea di Yesus dang boili lui manang tersesat ibana laho manopot surgoi. Yesusi mangalihon kepastian dohot jaminan taringot tu surgoi. Ikon porsea dohita molo marujung molu tasogot tu dia do laho torditai. Ikon porsea dohita pasti do manopot surgoi. Amin. Amin. Dan songon ha porsea ni ugamo na asing. Dan adong jaminan haluaon di nasida apalagi ma taringot tu surgoi. Dia kana songoni didok nasida mudah-mudahan. Haruna margoar si selamat pe dang boi ibana menjamin ibana tu surgo. Di ugamo na asing tu dia do to di nasidai dun moding adong mai nasakot diau mangga manang rambutan ate. Ala dang ditada nasida Yesus si paluai. Ala nido adong madok ya todi ni jolma naung matei gabe begudo, gabe pocong, gabe kuntilana do lanak kanasing. Nah pasti dang sahat nasida tu surgoi. Ala dang diboto dalam
to see. Hanya orang percaya sejati kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang tahu rohnya jalan ke sorga. Amin. Amin. Alanima, ya Yesus didok sahalak prodomos. Lapatanna, ibana do nama buah dalan tu debata. Ido dalan masuk manang bongot tu debata. Asa akan laporsea di ibana manghuton bogas ni patnai. Ido didok Yesus dipidu saplopan ayat 3. Jala laho pe ahu mangarade inganan di hamu. Semulak do ahu mangalap hamu, asarap hamu dohot ahu. Ima holong dohot sihol ni rohani Yesusi asa saluhut akka naporsea di ibana marpungu di pagas ni damangi ima surgui. Amin. Amin. Jadi nasa namanada Yesusi tadaunido amai. Nasa namarnida Yesusi merlapatan marnida amai. Ai ibana do debata na gabe colma ima Yesusi. Puriani tuhatta ima sekilas pemahaman taringot ia Yesusi na mangalehon kepastian dohot jaminan ni haluaon dohot surgui bahen upani aka na porsea di ibana. Sonari di jolo ni trupukon di lubahon Tuhan Yesus haroroni pangalileon. Di tiki si Yohanes manuraton evangeliumon di antara tahun 80 rodi 55 Masehi nunga masa di halak Kristen di soboon halak jala di bagasan sitaonon. Adong do piga-piga nagabe murtad ala dang manahan di sitaononi. Ia ugamo na asingi mangela-ela halak Kristeni merasa nasida makobasi ulaon di Tuhanna padalaton ugamona marhite na mabunu na manghuton Yesusi. Yesus mengatakan bahwa mereka mengira telah melayani Allah, telah berbakti kepada Allah dalam ayat 2. Sementara mereka mengucilkan bahkan membunuh kamu, yakni pengikut-pengikut Yesus. Dan ini juga yang dilakukan oleh Saulus. Dia pikir dia sudah melayani Allahnya dan membunuh orang-orang yang dianggapnya sebagai penyesat dan yakin bahwa mereka menganut iman yang benar. Didok Yesus diulahon nasida nasongoni ala dang ditada nasida ise debata nasa sitongna dohot dang manada ahu. Adong do sahala na margoar tindal na dianiaya jalana yang dibunuh. Allah, saya berusaha ibana menerjemahkan Bibeli tu bahasa Inggris. Tidok ibana dang adong nahuhirin di Portibion asing ni naik menerjemahkan Bibelon ninna. Maksudnya asalam gadda na porsea di Yesusi si palua jala Tuhan. Jadi Yesus memperingatkan mereka yaitu murid-murid dan semua orang percaya kepadanya bahwa jangan ada kelak orang percaya mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa yang mungkin menimpa dirinya sebagai orang percaya. Yesus memberikan tugas yang paling berat di dunia ini. Kata tegasnya, aku memberikan sesuatu yang akan mengoyakkan tubuhmu dan merobek hatimu. Apakah engkau cukup kuat untuk menerimanya? Yesus menawarkan sampai sekarang ini juga bukan jalan yang enak, melainkan jalan kemuliaan, jalan salib. Dia membutuhkan orang yang dengan mata terbuka bersedia berjuang untuk namanya. Tohodo bahwa ia Yesusi ditawar hodo tujolmai hasangapon hamulyaon. Alai uhudo ditawarhon silangi tuaka na porsea. Dan tagamon
aka bolus, aka sitaonon, aka parukilon, aka masalah na mangonai tu haporsyota dohot kesetiaan tu ibana ido silangi laos disido molo manahan hita disi dinihon do tupal hanguluan rap marsanga mahita dohot ibana. Ima na nilubahon Yesus aka odengi tu aka sisiana asa unang songgot rohana sida unang manibil apalagi maninggalhon Yesus si. Bisama nain pargogoon ni Yesus nasida dilehon do aka persiapan dohot persenjataan partudyon tu nasida laho mamaritahon barita nauliin. Uriani tu hatam dia ma aka poin-poin si boto otta ditrupukon na parjolo di panumba Yesus hatana taringo tu pangodian imatodi korbadia. Di bagianon di pakatayon ni Yesus do aka sisiana taringo na ikon laho ma ibana mana dikon nasidai manopot na masuru ibana. Di ayat 5 jala laos mahitei gabe ikon jaloon nasida pangodioni ima todi porbadia. Ido naido ni Yesus di ayat 7 ulimu nadui ialahu au ai au solahu au dang naro pangodiani manopot hamu alai anggolahu au surokudo ibana tuhamu. Walandi do Yesus songoni ngadi boto Yesus dok rohana sidai. Mereka akan kehilangan Yesus yang adalah guru dan Tuhan bagi mereka yang selama ini lebih kurang 3 tahun lamanya telah menerima banyak ajaran, melihat dan mengalami banyak tanda mujizat dan hal-hal pribadi untuk membentuk karakter dan kepribadian mereka sebagai murid yang setia. Kata Yesus bahwa itu lebih berharga bagi mereka. Jika tidak, maka Roh Kudus atau penolong itu tidak akan datang. Ulimu nadui ialahu au, ai au solahu au dan naro pangudiani manopot hamu, alai anggolahu au suruokudo ibana tu hamu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, Yesus ingin bahwa nanti kepergiannya harus memberikan dampak bagi dunia. Pernahkah saudara melihat pohon jati pada saat musim kemarau pasti akan ada daun-daunnya yang berguguran. Akan tetapi jika kita perhatikan bahwa daun-daun yang berguguran itu menimpa daun-daun yang lain, ternyata di bawahnya ada tersimpan air di sela-sela tumpukan itu. Di situ kita dapat mengerti bahwa mengapa pucuk-pucuk daun itu tetap terlihat segar, karena ada air yang tersimpan di sela-sela tumpukan daun kering itu. Walau telah gugur, daun-daun itu masih memberi manfaat bagi kehidupan daun yang masih muda. Demikian masa pelayanan Yesus di dunia, dia berkeliling mengajar, ada banyak orang yang percaya padanya. Namun jumlahnya itu tak seberapa jika dibandingkan setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga. Lebih banyak lagi orang yang bertobat setelah mengetahui berita karya keselamatan yang telah ia lakukan. Tentunya bukan berarti kehidupan Yesus tidak membawa dampak. Justru sebaliknya, Yesus adalah teladan bagaimana hidup kita seharusnya dijalankan. Yesus membangun hidup yang memberi pengaruh begitu luar biasa, sehingga ketika ia tidak lagi di bumi ini, karyanya justru termultiplikasi, berlipat ganda melalui pelayanan murid-murid dan pengikutnya dan semua orang percaya yang menjadi tim, menjadi mitra baginya. Demikian Yesus ingin hidup kita juga harus berdampak, harus berguna bagi orang lain. Kata Paulus, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir,
tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 12-13. Oleh karena itu, jadilah mitra Tuhan yang memberikan dampak lebih lagi menjadi berkat. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23, yaitu orang percaya harus membuahkan buah roh. Demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah yang menjadi karakter orang percaya yang telah diselamatkan oleh Kristus. Kuriani tu hatam na paduahon didok Yesus tu aka sisiani ima ulau nito di porbadiai di tonga-tongani portibion. Anggo dungro ibana ajaran nado portibion taringor tu dosa, yaitu untuk menginsafkan manusia akan dosa. Ketika orang Yahudi menyalibkan Yesus, mereka tidak percaya bahwa mereka berdosa. Mereka percaya bahwa mereka sedang melayani Allah. Akan tetapi, ketika mereka dikhotbahi tentang penyaliban itu, mereka terharu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai ayat 38, mereka mau bertobat dan percaya. Ada misionaris di India menceritakan tentang Kristus yang disalib melalui gambar-gambar slide yang diproyeksikan di tembok putih. Lalu ada seorang maju ke depan dan tidak bisa mengendalikan dirinya, katanya, "Turunlah," teriaknya, "akulah yang seharusnya digantung di sana, bukan engkau." Mengapakah melihat seorang yang tersalib yang dianggap sebagai penjahat di Yerusalem 2000 tahun yang lalu membuat orang sangat terharu sepanjang abad dan sampai sekarang ini juga? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Sekalipun engkau dulu adalah seorang pembunuh, seorang penganiaya, tetapi karena akhirnya engkau mencari kebenaran, Roh Kudus membuka jalan bagimu untuk meninggalkan semua dosa-dosamu dan akhirnya menerima Kristus sebagai juru selamatmu. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Atau Roh Kudus langsung menjumpaimu saat engkau bingung jalan mana yang harus kau pilih. Dia akan menginsafkanmu untuk percaya kepada Yesus. Atau tanpa sengaja kau mendengar tentang siapa Yesus itu, maka Roh Kudus akan membimbingmu ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada banyak cara Roh Kudus supaya orang dapat mendengarkan firman Tuhan, baik dalam khotbah minggu, baik dalam media sosial, ataupun di YouTube, dan masih banyak lagi cara Tuhan memperkenalkan dirinya agar orang dapat percaya kepadanya. Roh Kudus meyakinkan orang tentang kebenaran. Yesus telah diperiksa di pengadilan oleh Pontius Pilatus, tetapi dia tidak menemukan kesalahan sedikit pun. Dia dinyatakan tidak bersalah. Namun orang Yahudi dan pemuka-pemuka agama menganggap Yesus itu sebagai penyesat yang jahat, tokoh yang berbahaya, dan diberi hukuman yang harus diderita oleh penjahat terburuk sebagai penjahat dan musuh Allah. Namun apa yang membuat seorang kepala pasukan mengatakan bahwa sungguh ia ini adalah anak Allah? Matius 27 ayat 54. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan Saulus yang waktu itu berjalan ke Damaskus
seorang penganiaya orang percaya yang diubahkan hatinya dengan perjumpaannya kepada Yesus melalui sinar yang bercahaya. Dia diubahkan menjadi orang percaya Yesus, yakni yang dikenal dengan Paulus. Kita dapat membaca kisahnya dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 9. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan hingga hari ini ada banyak orang dibenangkan oleh Roh Kudus melalui perjumpaannya kepada orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya. Kita bisa melihat sekarang penginjil-penginjil besar seperti Yusuf Roni, Saifuddin Ibrahim, Muhammad Kece, dan masih banyak lagi artis-artis, orang biasa, tokoh-tokoh besar yang dapat dimenangkan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dialah yang meyakinkan orang tentang kebenaran Yesus, didukung oleh kenyataan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati dan pergi ke Bapa di sorga yang menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Roh Kudus meyakinkan orang-orang tentang penghukuman. Apakah yang membuat orang merasa pasti bahwa penghukuman akan datang? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Jika kita merasa yakin mengenai kebenaran Kristus dan jika kita yakin akan penghukuman yang akan datang, apakah yang memberi kepastian bahwa pada kayu salib Kristus ada keselamatan kita? Bahwa dengan Kristus kita diampuni dan diselamatkan dari penghukuman? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dialah yang meyakinkan dan memberi kepastian kepada kita bahwa di dalam figur yang tersalib itu kita bisa menemukan juru selamat kita dan Tuhan kita. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa-dosa kita dan meyakinkan kita tentang juru selamat itu. Kuriani tuhata, todi hasitonganido na manugihon akan porsea tu hasitongan. Boi mangatusi maka porseai debata, todi porbadia manugihon tu hasitongan. Di pagasan todido di pasikop debata ulaonna. Di ngolu ni jolma marhite na masuk ibana turohan ni jolmai mangula jalamian ibana di bagasan rohan ni jolmai ima nama baik kita gabe porsea marhite trupuk jami taon di paingo tuhita asa tajaloma to di imian di bagasan kita dan taratusan ni pikiran ni jolma pambahenan ni debata haluaon na pinatupanai. Alani unang tapangasahon pikirata logika ni hajolmaon laho mangatusi Tuhani. Panjalotan ito dii ido na babahen kita mangatusi jala porsea ai ha porsioni posniroha doi dia kasih hirimon jala pamotoan natotu taringotu nasoni ida. Pajal otta dito dii ima napasarho kita doho debata gabe ibana di bagasan hita jala hita di bagasan ibana. Sikokma panadaon taringotu huaso holong dohot pambahenan ni debata. Dilehon do tuhita akan porsea waso laho mangatusi debata ido bukti asini rohanai di hita. Ai dada alani hita pikirata hamaloota tungholan ala asini rohani debata di bagasan Kristusi naung diusehon ibana tot dinai di bagasan hita. Alani dang meret behita, dang manipil behita siang Tuhani. Lamar si hohor, marpos ni roha, holan tu ibana mahita.
Molo tunggu dampe usaha ni portibion akapar poda haliluon nanain menyesatkan hita alai anggo hita nau majalo todi hasitongani margogo do hita laho makamunakon saluhut nai. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, sekali lagi saya menekankan dalam perikop ini. Yesus menjanjikan dan menjamin kehadiran Allah di dalam diri setiap orang percaya, yakni Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai roh kebenaran atau Parakletos. Setelah kepergiannya nanti, Dia tidak ingin membiarkan para murid dan kita dalam pergumulan hidup dengan berjuang sendiri seperti anak yatim piatu, atau yang disebut dengan orpanos tanpa bapa, atau murid yang kehilangan kehadiran dan pengajaran dari sang guru yang dicintai. Tapi kata Yesus, aku akan datang kembali dan perwujudannya sebagai Roh Kudus di dunia ini. Peran dan tugasnya adalah sebagai penolong untuk mendampingi agar menolong menjadi penguat bagi kita, penghibur, pembela, juru selamat, dan menjadi sahabat bagi kita. Dia sebagai penolong yang akan memberikan nasihat dalam situasi yang sulit, memberi semangat yang baru dan memulihkan yang patah semangat dan bersimpati, berempati kepada yang sedih. Dia datang untuk menolong pada saat kesulitan atau memenuhi kebutuhan kita. Dia memberikan kemampuan untuk menghadapi hidup ini dan membentuk karakter atau perilaku lebih berkualitas dan menjadi be a winner, menjadi pemenang dalam hidup ini. Dia memanggil kita untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai pemelihara agar orang bertobat dan menyampaikan semua keluhan-keluhan kita yang tak terucapkan kepada Allah di dalam doa-doa kita. Untuk memberi pengarahan hidup kita yang benar dan untuk berjuang menentang keinginan-keinginan berdosa dan mengingatkan kita akan hukuman Allah. Dia mendorong orang percaya agar bertekun dalam iman dan berdoa agar tidak murtad. Dia mendorong orang agar menciptakan damai atau perdamaian dengan orang lain. Dia menolong kita sebagai mitra, menjadi partnernya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab akan visi misi kerajaannya dan menolong kita untuk mengingat dan melakukan apa yang diajarkannya dan yang diperintahkannya sesuai dengan kehendaknya di bumi ini. Dan dia akan menolong kita ketika memberi jawaban atau berapologet terhadap soal iman kepada agama lain, soal tentang Tritunggal. Marilah kita, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, marilah kita tetap berpegang teguh, beriman, dan setia kepadanya. Maka perlu ada tindakan seperti yang dikatakan oleh Charles G. Finney, bahwa melalui kebangunan rohani, disitulah ada keinsafan akan dosa dan pertobatan yang diikuti oleh keinginan kuat untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Itu berarti menyerahkan kehendak seseorang kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Oleh karena itu, berilah hatimu menyambut Dia dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan berilah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadilah saksi baginya melalui hidupmu sebagai mimbar baginya. Apakah engkau sebagai pedagang, sebagai guru, sebagai arsitek, sebagai tokoh yang terkenal, atau sebagai umat biasa, atau orang yang sederhana sekalipun, buatlah hidupmu menjadi mimbar baginya agar semakin
bertambah-tambah orang percaya datang kepada Yesus Sang Juru Selamat itu. Amin. Demikianlah nyanyian pujian dan firman Tuhan hari ini membawakan dampak baru dan hidup baru bagi pribadimu dan jadilah berkat bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.